warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin menyelesaikan tugas UAS Matematika Ekonomi dan Bisnis yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Irvia Eriza. Untuk itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jabar Renanto, NIM 28922500050 dari Prodi Manajemen, asal kampus Universitas Pancasakti, kampus B Cikarang. Untuk yang pertama ada penghitungan penyusutan. Penghitungan penyusutan atau depresiasi adalah suatu penurunan dari nilai aset tetap. Nah, penyusutan ini sifatnya permanen. Dengan kata lain, ketika aset tersebut dikurangi biaya penyusutan, maka tidak bisa lagi dikembalikan ke nilai aslinya. Penyusutan aset ini bisa dikarenakan pengguna aset atau berakhirnya waktu. Tetapi perlu untuk kamu ketahui juga bahwa penyusutan ini tidak bisa digunakan untuk aset yang tidak berwujud. Jadi memang digunakan hanya untuk aset tetap yang berwujud. Seperti itu. Yang selanjutnya ada metode garis lurus, straight line method. Metode yang pertama adalah garis lurus. Metode ini yang paling sering digunakan di akuntansi untuk menjaga penyusutan agar tetap konstan. Dengan kata lain, biaya penyusutan suatu aset akan tetap bernilai sama di setiap periode sampai akhir umur ekonomisnya. Nah, di sini ada dua rumus yang digunakan, yaitu dengan nilai residu dan tanpa nilai residu. Perhitungan menggunakan nilai residu yaitu biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu atau umur ekonomis. Dan yang berikutnya ada perhitungan tanpa menggunakan nilai residu, yaitu biaya penyusutan sama dengan harga perolehan atau umur ekonomis. Bisa kita lihat dari kedua rumus di atas, penghitungannya sangat sederhana. Itulah mengapa metode ini banyak sekali digunakan oleh para akuntan. Metode ini lebih menitik beratkan pada aspek waktu, sehingga nilai penyusutannya selalu konstan setiap periodenya. Sedangkan dari sisi fungsi tidak dijadikan perhatian utama. Yang selanjutnya ada metode presentasi lengkap dari nilai buku. Metode ini didasarkan pada presentasi tetap terhadap nilai buku, karena nilai buku tiap tahunnya berlainan. Maka besarnya penyusutan buku tiap tahunnya juga berlainan. Dapat dirumuskan R sama dengan 1 min N S per A. Keterangan A aktiva, S nilai sisa atau residu, N perkiraan umur manfaat, R presentasi penyesuaian. Metode satuan jam kerja. Dalam menerapkan metode satuan jam kerja, service hours method, beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jam kerja yang dapat dicapai dalam periode yang bersangkutan dan tarif penyusunan per jam kerja yang telah ditetapkan. Beban penyusutan untuk suatu periode dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tarif penyusutan tiap jam kerja aktiva tetap dihitung dengan rumus sebagai berikut. Sebagai ilustrasi, sebuah mesin diperoleh dengan harga 200 juta. Mesin yang bersangkutan mulai dioperasikan pada tahun 2009 dan disusutkan menurut metode satuan jam kerja. Pada masa penggunaannya, mesin tersebut ditaksir dapat dioperasikan sebanyak 80.000 jam dengan nilai residu 20 juta. Berdasarkan data tersebut, tarif penyusutan tiap jam kerja mesin dihitung sebagai berikut. Disebabkan sebesar 2.250. Apabila pada tahun 2009 mesin dioperasikan sebanyak 7.200 jam dan tahun 2010 sebanyak 7.600 jam, maka beban penyusutan mesin tahun 2009 dan tahun 2010 dihitung sebagai berikut. Beban penyusutan mesin tahun 2009
sama dengan 7.200 dikali 2.250 rupiah sama dengan 16.200 rupiah. Beban penyusutan mesin tahun 2010 sama dengan 7.600 dikali 2.250 rupiah sama dengan 17.100 rupiah. Tampak pada contoh di atas bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya penyusutan akan sebanding dengan jam kerja kapasitas. Aktiva tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Beban penyusutan dicatat dalam kartu penyusutan aktiva tetap pada tiap akhir periode setelah kapasitas operasi yang sesungguhnya diketahui. Oke, next. Sebagaimana namanya, metode ini menetapkan penyusutan dengan melihat jumlah hasil produksi sebuah aktiva tetap. Jika pada metode garis lurus menekankan aspek waktu, maka pada metode hasil produksi lebih ditekankan faktor kegunaan. Karena itu, satuan umur ekonomisnya bukanlah tahun, melainkan satuan unit produksi. Metode ini menggunakan dua langkah dalam penghitungannya. Pertama, menghitung tarif penyusutan dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu atau taksiran jumlah produksi. Kemudian dalam menghitung penyusutan digunakan rumus jumlah produksi 1 tahun kali tarif penyusutan. Untuk taksiran jumlah produksi tidak ada rumus tertentu dan Anda bisa meminta spekulasi dari ahli. Dan dalam menaksir perlu untuk mengetahui harga perolehan sehingga beban penyusutan dapat diperkirakan. Jadi sebagai contoh di bawah ini hanyalah perkiraan dasar untuk taksiran jumlah produksi per tahunnya. Oke, yang selanjutnya ada anggaplah perolehan suatu aktiva tetap adalah 155 juta rupiah dengan nilai residu yaitu 15 juta rupiah. Kemudian aktiva tetap ini diperkirakan mampu beroperasi selama 7 tahun. Sementara perkiraan jumlah produksi dalam jangka waktu tersebut adalah 100.000 unit. Rinciannya adalah 20.000 unit di tahun pertama, lalu 18.000 di tahun kedua. Selanjutnya berturut-turut dari tahun ketiga hingga ketujuh adalah 16.000, 14.500, 12.000, 10.500, dan 9.000 unit. Pertama, hitung tarif penyusutan dengan rumus di atas dapat didapatkan operasi hitung, yaitu 155 juta dikurangi 15 juta rupiah atau 100.000 dikurangi 1.400, maka tarif penyusutannya adalah 1.400 rupiah per tahun. Sekarang gunakan rumus kedua untuk menghitung penyusutan tahun pertama. Angka yang diperoleh adalah 20.000 dikali 1.400 sama dengan 28.000. Selanjutnya di tahun kedua 18.000 dikali 1.400 sama dengan 25.200.000. Dan tahun ketiga 16.000 dikali 1.400 sama dengan 22.400. Begitu seterusnya hingga tahun ketujuh. Yang selanjutnya adalah metode jumlah bilangan tahun, sum of years digit method. Metode yang satu ini hampir sama dengan metode saldo menurun ganda karena digunakan untuk menghitung penyusutan pada mesin produksi, tapi rumusnya berbeda. Biaya penyusutan sama dengan harga peroleh dikurangi harga residu. X sama dengan N garis miring N plus buka kurung N min 1 tutup kurung plus N min 2 plus titik-titik. Bisa kita lihat di atas terhadap N. Nah, kira-kira maksudnya apa sih guys? Maksudnya begini, huruf N pada rumus di atas menggambarkan usia ekonomis,
dari mesin produksi. Misalnya umur ekonomis mesin produksi 5 tahun, berarti angka di bawah pecahan mewakili total usia tersebut. Penyebutannya yang dipakai adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 15. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.